Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Untuk perkuliahan pada kali ini adalah pendidikan kesehatan dalam pencegahan dan penanggulangan dampak bencana. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan risiko bencana yang sangat tinggi ya, dibandingkan negara-negara yang lain. Di negara kita segala macam bencana ya yang ada di negara lain kita juga memilikinya. Jadi bisa dikatakan cukup menyedihkan ya. Dari bencana gunung meletus, kemudian banjir, hujan badai, ya, kemudian angin topan, gempa bumi, ya, kita memilikinya. Bahkan pernah terjadi di negara kita ada suatu bencana yang tidak didapatkan di negara yang lain. Itu sempat menjadi keguyonan ya. Kita mengalami letusan sampah. Letusan sampah itu karena saking tingginya gunung sampah, ya, akhirnya ambruk ya menimpa rumah-rumah yang ada di sekitarnya. Nah, ini guyonannya menjadi bencana yang tidak ada di negara-negara lain. Ya. Nah, sehingga perlu diberikan edukasi supaya masyarakat siaga di dalam menghadapi suatu bencana. Nah, yang perlu dipahami yang pertama adalah definisi bencana. Ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 serta WHO 2002, bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam. Ya. Nah, jadi di sini konteksnya peristiwa yang mengancam dan mengganggu, ya, yang dikatakan sebagai suatu peristiwa di mana penyebabnya bisa alam, ya, secara alamiah maupun non alam. Ya, jadi bencana itu bisa dari alam itu sendiri dan juga bisa akibat dari ulah manusia yang menyebabkan ancaman atau gangguan kehidupan masyarakat. Apa contohnya yang non alam? Ya tadi sampah yang menggunung, kemudian ya, sampai ambruk ya, menimpa rumah-rumah penduduk sekitar. Ini contoh bencana non alam. Atau bencana nuklir. Ya, nuklir itu kan buatan manusia. Ya, terjadi ledakan ya, tempat untuk reaktor nuklirnya. Nah, itu akan menyebabkan bencana non alam. Sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan juga dampak psikologis. Jadi bencana ini memiliki potensi menyebabkan gangguan, menyebabkan kerugian yaitu berupa korban jiwa, rusak lingkungan, kemudian kehilangan harta benda maupun dampak psikologis. Setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, ya, jadi definisi yang lain untuk bencana adalah setiap kejadian yang menyebabkan kerusakan, gangguan ekologis atau lingkungan, hilangnya nyawa manusia, atau memburuknya derajat kesehatan atau pelayanan kesehatan pada skala tertentu yang memerlukan respon dari luar masyarakat atau luar wilayah yang terkena. Ya, jadi di konteks definisi yang kedua ini, ketika terjadi suatu bencana, maka dikatakan suatu bencana jika penanganannya membutuhkan bantuan atau respon dari luar masyarakat atau wilayah yang terkena bencana. Kalau masih bisa ditangani oleh wilayah tersebut sendiri, belum dikategorikan. Tetapi ketika sudah memang perlu dibantu ya oleh daerah lain, maka masuk kategori bencana. Nah, ini dampaknya terhadap kesehatan. Bencana bisa menimbulkan terjadinya pengungsian, ya, kemudian korban massal, rusaknya sarana prasarana. Pengungsian, ya, masyarakat yang mengungsi itu memiliki risiko satu angka kesakitan, ya, kemudian kematian kurang gizi, ya, kemudian lingkungannya buruk dan sanitasinya juga buruk, layanan kesehatannya lumpuh. Ya.
Korban massal itu bisa luka, cacat, dan kematian. Sedangkan rusaknya sarana itu berupa gedung, baik rumah sakit, puskesmas rusak, alat-alat kesehatan rusak, transportasi juga rusak, dan stok obat yang hilang atau rusak. Sehingga kita membutuhkan yang namanya mitigasi, ya, mitigasi untuk persiapan jika suatu saat ada bencana. Apa yang dilakukan di dalam mitigasi? Yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Jadi yang pertama, tingkatkan pengetahuan untuk menghadapi bencana. Yang kedua, mengurangi dampak. Ya, mengurangi dampak sehingga masyarakat dapat hidup dan bekerja dengan aman. Kemudian sebagai landasan untuk perencanaan pembangunan serta mengurangi dampak yang ditimbulkan khususnya bagi penduduk. Kemudian bagaimana caranya? Ya, salah satu cara di dalam mengembangkan mitigasi bencana adalah melalui pendidikan kesehatan, ya. Tadi salah satu mitigasi bencana adalah meningkatkan pengetahuan, ya, sehingga untuk meningkatkan pengetahuan tersebut diperlukan suatu usaha dalam bentuk pendidikan kesehatan. Apa bedanya promosi kesehatan dengan pendidikan kesehatan, ya? Kalau promosi kesehatan, ya, secara umum itu lebih luas, ya, dibandingkan pendidikan kesehatan. Nah, di sini di dalam promosi kesehatan, ya, faktor yang mempengaruhi status kesehatan antara lain, ya, ada faktor perilaku, faktor lingkungan, faktor genetik, dan pelayanan kesehatan. Ya, jadi dalam melakukan promosi kesehatan kita mengadopsi teori Bloom. Ya. Ada 4 determinan. Determinan itu faktor yang mempengaruhi. Ya. Determinan kesehatan. Ya. Yang pertama adalah faktor lingkungan. Ya, lingkungan. Yang kedua, lingkungan itu berarti segala sesuatu yang ada di sekitar manusia tersebut. Kemudian faktor perilaku, ya, ini faktor perilaku berarti perilaku orang tersebut, faktor genetik dan faktor pelayanan kesehatan. Dari keempat faktor ini ada satu yang tidak bisa diintervensi yaitu genetik, ya. Yang lainnya itu bisa dimodifikasi. Lingkungan itu bisa diperbaiki, perilaku bisa diperbaiki, pelayanan kesehatan bisa diperbaiki. Nah, di dalam perilaku perlu ada intervensi, ya. Satu dengan cara tekanan atau memaksa, sanksi peraturan. Yang kedua melalui edukasi, yaitu himbauan, ajakan atau meningkatkan kesadaran. Nah, ini tujuan dari intervensi perilaku, yaitu mengurangi perilaku negatif, ya, kemudian mencegah peningkatan perilaku negatif. Jadi setelah mengurangi, mencegah, ya, kemudian meningkatkan perilaku positif dan mencegah turunnya perilaku positif. Ada 5 level pencegahan, ya. Yang pertama adalah primary prevention, ada 2, yaitu health promotion dan specific protection. Jadi di dalam pencegahan primer itu ada promosi kesehatan dan pencegahan spesifik, ya, misalkan dengan cara vaksin, ya. Jadi tidak hanya promosi kesehatan atau edukasi, tetapi juga ada pencegahan dengan cara pemberian proteksi dengan vaksin. Secondary protection prevention atau pencegahan sekunder, ya, yaitu early diagnosis and prompt treatment, ya, diagnosa awal dan pencegahan pengobatan segera, ya. Kemudian disability limitation. Jadi kalau ada orang yang sudah berisiko dan bahkan terpapar penyakit, maka harus segera didiagnosis dan diberi obat serta dicegah supaya tidak mengalami kecacatan. Sedangkan di tertiary prevention itu ada satu aktivitas yaitu rehabilitasi.
Kerangka promosi kesehatan, bidang kegiatan promosi kesehatan meliputi satu pendidikan kesehatan. Ya. Jadi pendidikan kesehatan itu salah satu dari Promkes. Ya. Kemudian pelayanan, kegiatan berbasis masyarakat, jadi kegiatan-kegiatan kesehatan yang pelaksanaannya melibatkan masyarakat, kemudian pengembangan organisasi, tindakan kesehatan lingkungan, serta kegiatan ekonomi dan peraturan. Definisi promosi kesehatan menurut ahli, yaitu segala bentuk kombinasi pendidikan kesehatan dan intervensi yang terkait dengan ekonomi, politik, dan organisasi yang dirancang untuk memudahkan perubahan perilaku dan lingkungan yang kondusif bagi kesehatan. Ya. Sedangkan menurut WHO yaitu proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol terhadap dan memperbaiki kesehatan mereka. Ya. Ini model promosi kesehatan, tadi ada prevensi, edukasi, dan proteksi. Ya. Di promosi kesehatan, kuncinya ada di knowledge, ya, pengetahuan, ability, ya, kemampuan, dan willingness atau keinginan. Jadi ada 3, tahu, mampu, dan mau. Ya. Jadi di dalam promosi kesehatan itu yang dilihat ada 3, yaitu pengetahuan, tahu, kemudian mampu, dan mau. Kemudian strateginya ada 3, yaitu strategi advokasi. Ya, kita melakukan suatu advokasi pada suatu masyarakat yang ingin diintervensi. Kemudian pemberdayaan masyarakat tentunya, ya, karena di dalam kesehatan kita tidak bisa hanya mengandalkan tenaga kesehatan, tetapi juga harus pemberdayaan masyarakat serta dukungan sosial melibatkan unsur-unsur, ya, yang ada di masyarakat, yang ada di pemerintah maupun daerah lain. Ini advokasi, yaitu kegiatan pendekatan kepada pembuat kebijakan. Ya. Jadi kita melakukan pendekatan terhadap pemerintah, ya, terutama pembuat kebijakan terkait bantuan pada masyarakat yang memang kita intervensi, yaitu masyarakat dengan kondisi bencana. Bertujuan mendapatkan dukungan agar program terlaksana. Ya. Kegiatan advokasi terdiri dari formal dan informal, tapi kalau informalnya tetap harus dalam ranah legal, ya, tidak boleh pendekatan dengan secara ilegal, ya, main pintu belakang, itu nggak boleh, menyogok dan lain-lain. Kemudian bentuk dukungan berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan instruksi maupun lain-lainnya. Sasaran advokasi adalah pejabat, ya, baik eksekutif maupun legislatif di berbagai sektor. Yang kedua, dukungan sosial, jadi pendekatan kepada tokoh masyarakat, ya, bertujuan agar tokoh masyarakat menjembatani antara sektor kesehatan sebagai pelaksana dengan penerima program. Karena beberapa daerah, ya, mungkin suatu kebijakan kesehatan belum tentu diterima oleh masyarakat dengan baik, ya, baik terkait dengan keyakinan, misalkan vaksin dikatakan haram, ya, diyakini haram padahal belum tentu. Nah, seperti itu, maka membutuhkan tokoh masyarakat yang menjadi jembatan, ya, jembatan yang menengahi antara pelaksana program dengan penerima program. Bentuk dukungan sosial berupa pelatihan, seminar, lokakarya, bimbingan, dan lain-lain dikenal dengan bina suasana. Ya, jadi dukungan sosial ini bisa dikatakan sebagai istilah bina suasana. Yang terakhir adalah pemberdayaan. Tadi, ya, ditujukan kepada masyarakat secara langsung, bertujuan mewujudkan kemampuan masyarakat supaya tahu, mau, dan mampu. Ya. Bentuknya penyuluhan kesehatan, pengembangan organisasi, pelatihan, dan juga bina suasana. Ya. Sasarannya masyarakat.
Sedangkan definisi pendidikan kesehatan yaitu proses pemberdayaan individu dan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan mereka mengendalikan determinan kesehatan. Ya, tadi ada determinan ada 4 kesehatan sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan. Prinsip pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas ya, tetapi juga pengalaman. Perubahan perilaku yang ditentukan sendiri oleh sasaran atau yang mau diedukasi ya. Kemudian peran pendidik adalah mengubah perilaku dan Penkes dikatakan berhasil bila sasaran bisa merubah perilaku menuju positif. Tujuan Penkes ya, menjadikan kesehatan sebagai suatu yang bernilai, menolong individu agar mandiri dan mendorong pengembangan penggunaan secara tepat sarana pelayanan. Ruang lingkup Penkesnya ada dimensi sasaran, individu, keluarga, kelompok khusus, dan masyarakat. Secara dimensi tempat ada di Yankes, ada di sekolah, tempat kerja maupun umum, serta dimensi tingkat pelayanan ada 5 level prevention ya. 5 level prevention tadi ada 3 ya, primary prevention ada 2 ya, secondary prevention ada 2 dan tertiary prevention ada 1 ya. Metodenya ya, kalau individu bisa penyuluhan atau interview, kalau kelompok bisa ceramah, seminar atau diskusi kecil, sedangkan massa itu bisa pidato, simulasi atau pakai billboard. Ya, ini beberapa media pendidikan kesehatan. Ya. Media pendidikan adalah alat bantu ya untuk melakukan edukasi. Bisa audio visual. Disebut media pendidikan karena alat tersebut merupakan alat untuk menyampaikan tentang pengetahuan tentang kesehatan ya, sehingga mudah diterima. Berdasarkan fungsinya ya, ada pesan-pesan media, ada cetak, elektronik maupun papan atau billboard. Ini media cetak ada booklet, leaflet, flyer, rubrik, poster, foto. Media elektronik ada televisi, radio, dan lain-lain. Sedangkan billboard ya ada billboard. Pendidikan kesehatan di dalam pencegahan bencana, tadi pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Tujuannya adalah memberikan perlindungan, menyelaraskan dengan peraturan, ya, menjamin terselenggaranya penanggulangan, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan dengan swasta, ya, karena bencana itu bukan hanya permasalahan yang hanya ditangani oleh pemerintah, tetapi juga swasta. Mendorong semangat gotong royong dan menciptakan perdamaian. Prinsipnya cepat tepat, prioritas, koordinasi, berdaya guna, transparansi, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, ya, kemudian non-politisi. Penyelenggaraannya, ini kok udah kepencet. Penyelenggaraannya adalah perencanaan penanggulangan, pengurangan risiko, pencegahan, pemaduan, persyaratan dan pendidikan serta pelatihan. Ya, ini beberapa penyelenggaraan penanggulangan di mana pendidikan dan pelatihan ini bagian tak terpisahkan di dalam penanggulangan bencana. Baik, demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.